Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Benih Siapa di Rahim Istriku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silakan buka linknya di deskripsi ya. Sudah Aziz, sekarang lebih baik kamu pulang. Kamu urus saja ibu kamu. Jangan urusi hidup putri saya lagi. Usir ayah dengan wajah memerah menahan amarah. Ayah, saya mohon. Terus saja mengibah. Aziz, jangan buat saya bertambah marah. Wajah ayah kian memerah. Dengan rahang mengeras dan gigi menggertak. Laki-laki berusia lebih dari setengah abad itu lalu melangkah pergi, meninggalkanku yang masih duduk terpengkur di lantai depan rumahnya. Tidak peduli dengan permohonan serta tangisanku, mungkin hatinya sudah tertutup oleh rasa benci yang menelusup ke dasar hatinya. Ponsel dalam genggamanku terus saja berdering. Mbak Salva memanggil. Aku mengabaikannya karena sedang merasa kesal kepada dia dan juga ibu. Lunglai aku berjalan, masuk ke dalam mobil, menyandarkan kepala sambil menangis. Ya Allah, Rania, maafkan suamimu yang dulu tidak mau mempercayai kamu. Jauh di lubuk hatiku, masih terpatrik kuat rasa cinta yang tidak akan lekang oleh waktu. Tolong kembalikan kepadaku. Menjalani biduk rumah tangga hingga menua bersama nanti. Deru mesin kendaraan membawaku menjauh dari pekarangan rumah Rania. Air mata ini tidak berhenti menitik, mengingat wajah pucat Rania ketika pergi dari rumah. Aku terus saja mengemudi membelah kemacetan kota. Hingga fokusku terpecah saat melihat perempuan persis seperti Rafika adikku, sedang bergandengan mesra dengan seorang lelaki parubaya kemudian masuk ke dalam sebuah mobil sedan. Penasaran, mengikuti mobil tersebut dengan perasaan tidak karuan. Takut adik perempuanku terpengaruh pergaulan bebas. Mobil sedan berwarna silver tersebut berhenti di sebuah parkiran hotel. Laki-laki berkepala pelontos itu keluar dari mobil, membukakan pintu untuk perempuan yang sangat mirip dengan Vika lalu kembali bergandengan mesra. Vika, panggilku seraya berjalan mendekat. Vika terperangah kaget. Dengan mata melebar sempurna, wajah perempuan berusia 22 tahun itu terlihat pias seperti kapas. Kamu ngapain berada di tempat seperti ini, Vik? Tanyaku seraya menarik paksa adikku. Bung, saya sudah bayar mahal dia. Kalau Anda mau memakai jasanya, Anda harus mengantri dulu. Ucap si kepala botak sambil menyeringai. Tidak memperdulikan ocehan si pria, kutarik paksa adikku dan membawanya masuk ke dalam mobil. Pria berkemeja putih tersebut mengejarku dan berteriak memintaku untuk mengembalikan Vika. Tetapi aku tidak peduli. Tidak ikhlas jika pria hidung pelang itu menjemaah adikku. Apa yang sudah kamu lakukan dengan laki-laki tua itu, Vika? Hardiku kesal. Menatap tajam wajah Rafika yang dipoles make up sedemikian rupa, persis seperti badut Ancol. Aku cuma menemani dia ngobrol, Mas. Gak lebih, sautnya dengan nada meninggi. Tidak mungkin, Mas bukan orang bodoh. Terserah mau percaya atau tidak. Dia melipat kedua tangan di depan dada, mencepik bibir merasa tidak bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Apa kamu sudah sering jalan sama Om Vika? Amarahku tidak juga bisa terkendali. Geram, kesal hingga ke ubun-ubun. Bukan urusan Mas Aziz. Itu semua jadi urusan Mas, Vika. Aku butuh uang jajan, Mas. Apa uang jajan dari Mas tidak cukup? 4 juta doang, mana cukup, Mas? Astagfirullah, 4 juta dia bilang tidak cukup. Memangnya uang yang aku berikan selama ini dia gunakan untuk apa saja? Sedangkan biaya kuliah, makan dan kebutuhan lainnya semuanya aku yang tanggung. Dia menerima uang 4 juta hanya untuk jajan saja. Sedangkan Rania, selama kami menikah aku hanya memberi dia uang 1 juta. Itu pun aku minta kembali 500.000 di akhir bulan, karena bahan bakar mobilku habis, dan uang simpananku diminta Mbak Salva untuk membayar arisannya yang menunggak. Rania tidak pernah mengeluhkan masalah ini. Mas, jangan bilang ibu kalau Mas ketemu aku lagi sama Om. Sungut gadis berambut merah itu ketika kami sudah sampai di rumah. Aku menggeleng tidak percaya melihat reaksi Vika. Saat sudah ketahuan kalau dia menjadi simpanan Om. Aku harus lebih mengawal dia. Bila perlu, kunikahkan dia supaya tidak bisa lagi berbuat macam-macam di luar sana.
Kalian kok pulang bareng? Tanya ibu dengan mimik heran saat kami keluar dari mobil. Aku tadi ketemu sama Mas Aziz di jalan, jadi numpang pulang sekalian, kan lumayan irit ongkos, jawab Vika sambil berjalan melewati ibu. Kamu dari mana aja, sis? Ibu menatap tajam mataku. Dari rumah Rania, aku menyahut malas. Ngapain masih ke rumah wanita murahan itu sih, sis? Rania bukan wanita murahan, Bu. Tolong jaga ucapan ibu. Kenapa sih? Sekarang kamu berani banget sama ibu. Pasti wanita tidak tahu diri itu yang sudah menghasut kamu ya? Lagi, setiap membahas Rania, ibu pasti emosi dan mengatainya macam-macam. Andai saja ibu tahu kalau anak perempuan kebanggaannya bukan wanita baik-baik, seperti apa reaksi dia nanti? Apa dia masih berani mengupat istriku dan memakinya? Sis, Aziz, panggil ibu kalau aku melenggang masuk ke dalam kamar. Gara-gara perempuan pezina itu, anak laki-laki satu-satunya jadi berani melawan. Untung saja pernikahan mereka tidak panjang umur. Umpat ibu panjang lebar. Aku tidak peduli. Merebah bobot di atas kasur, mengusap guling yang biasa dipeluk oleh Rania. Ya Allah, aku mencium bau wangi tubuhnya, membuat hati ini kian rindu. Apakah kamu juga merindukan aku, Rania? Tanpa terasa 2 bulir air bening lolos begitu saja dari kedua sudut netra. Hatiku teramat teriris, menahan lara juga rindu yang kian menggebu. Mas, bangun, sudah pagi. Sebuah kecupan mendarat di pipi sebelah kiriku. Melengkungkan bibir, membuka mata sambil merentangkan tangan melonggarkan otot-otot yang terasa kaku. Akhirnya Raniaku pulang. Akhirnya cintaku kembali ke dalam pelukan. Pelan-pelan turun dari tempat tidur, membasuh badan kemudian mengambil pakaian dari dalam lemari. Tumben, Rania tidak menyiapkan pakaian kerjaku. Biasanya setiap bangun tidur semua sudah siap pakai. Tidak apalah, dia kembali ke rumah saja aku sudah bahagia. Tidak akan menuntut lebih asal dia merasa nyaman serta bahagia. Bu, Rania mana? Tanyaku seraya menyisir seluruh ruangan. Alis wanita berusia lebih dari setengah abad itu bertaut, menatapku dengan mimik heran. Gak usah nanyain Rania, dia sudah pergi. Ketus ibu seraya membanting bokong di kursi. Kalian mengusir dia lagi? Tadi Rania ada di kamar dan membangunkanku. Kedua bola mataku melebar sempurna mendengar jawaban itu. Dia sudah lama pergi dari rumah ini, Mas Aris. Vika ikut menimpali. Aku menajamkan mata, fokus ke leher jenjang Rafika yang penuh dengan tanda merah. Apa semalam dia kembali keluar rumah dan menemui bandot tua itu? Awas saja kamu, Vika. Aku tidak akan tinggal diam kalau kamu benar-benar masih berhubungan dengan buaya darat itu. Aku sudah mati-matian membiayai hidupnya, rela menomor 3-kan Rania demi dia, tapi dia masih mencari uang dengan cara yang tidak halal. Vika, ayo ikut Mas. Mas mau bicara sama kamu. Sentakku, menarik si bungsu keluar. Ada apa sih, Mas? Lepasin, tangan aku sakit. Dia berusaha memberontak, tetapi aku mencengkram lengannya dengan erat. Katakan sama Mas, apa semalam kamu menemui laki-laki hidung belang itu? Menatap menghunus netra Rafika yang selalu dia pasang sound flash warna-warni. Apa-apaan sih, Mas? Semalam aku tidur, gak kemana-mana. Elaknya. Ini apa? Menunjuk leher jenjangnya yang dipenuhi tanda merah. Rafika tergagap. Dia membuang muka, berteriak memanggil ibu, akan tetapi aku tetap tidak melepaskan tangannya. Katakan, Fik, bentakku, menaikkan nada bicara beberapa oktav. Ini karena alergi, Mas, kilahnya. Aku mengangkat satu ujung bibir. Dia pikir aku pria bodoh yang tidak bisa membedakan mana alergi dan mana gigitan manusia. Aku sudah menikah dan paham betul apa itu. Ada apa ini, sis? Vika. Dengan langkah tergopoh, ibu menghampiri kami. Dia menatap wajahku, lalu bergantian memindah wajah Rafika. Ini, Bu, Mas Aziz nuduh-nuduh aku. Vika mengerucutkan bibir sambil menggelayut manja di pundak ibu. Nuduh, dahi ibu berkerut-kerut. Mas gak nuduh. Kemarin Mas lihat kamu jalan sama laki-laki parubaya, dan sekarang leher kamu dipenuhi tanda merah. Emosiku kian meninggi dan sulit terkendali. Ini karena alergi, Mas. Tuh,
Adik kamu sudah bilang kan kalau itu cuma alergi, bela ibu. Maaf ya bu, aku rasa ibu lebih hafal daripada aku. Mana alergi ruamnya yang seperti itu. Dengkusku seraya melenggangkan masuk mengambil kunci mobil di dalam kamar. Ayo, sekarang kamu tunjukkan di mana rumah laki-laki yang sudah tidur sama kamu, Vika. Mas gak mau kamu jadi mainan laki-laki. Dia harus menikahi kamu. Runtuhku seraya menarik paksa Rafika masuk ke dalam mobil. Gadis berkulit putih itu menolak. Wajahnya sudah terlihat sangat ketakutan. Aku tidak peduli. Tidak mau sampai dia hamil di luar nikah dan jadi bahan cemooh para tetangga. Masuk, Vika, perintahku dengan nada meninggi. Rafika menggeleng pelan. Masuk. Dia hanya menunduk sambil menangis. Astagfirullah. Vika, masuk ke mobil, kita temui pria itu. Memelankan nada bicara, supaya Rafika mau mengikuti menemui lelaki yang sudah tidur dengan dia. Enggak mas, dia enggak mau menikahi aku. Rafika berujar sambil terisak. Makanya mas antar, biar dia mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Akhirnya Rafika mau juga masuk ke dalam mobil dan duduk tertunduk di kursi sebelahku. Melajukan mobil menuju alamat yang Vika berikan. Dengan perasaan marah berkecamuk di hati. Sakit sekali mengetahui adik satu-satunya yang sudah dijemaah oleh laki-laki sebelum dia menikah. Menyakitkan. Mobil aku tepikan di halaman sebuah rumah berlantai 2. Segera menarik Rafika keluar. Memencet bel dan tidak lama kemudian seorang pria parubaya muncul. Om, tanpa basa-basi Rafika memeluk pria berkulit keriput itu sambil menangis. Ada apa ini? Si pria terlihat bingung. Apa yang sudah kamu lakukan kepada adik saya? Bajingan, menarik kasar kerah bajunya, menghadiahkan sebuah tinju hingga ujung bibir buaya darat tersebut mengeluarkan darah. 2 orang berseragam hitam-hitam keluar dari dalam rumah pria parubaya itu dan menarik tubuh ini, meninju perut dan rahangku hingga terasa nyeri hingga ke ulu hati. Jangan macam-macam sama bos saya, ucap salah satu bodyguard lelaki tua tersebut. Lagi, dia mendaratkan tinju di perut hingga aku terbatuk dan hampir muntah. Bos saya sudah membayar Nona Vika mahal, sudah booking perempuan itu untuk menemani dia selama 1 minggu. Jadi, untuk saat ini Nona Vika masih menjadi haknya si bos. Kalau Anda mau berkencan dengan Nona Vika, Anda harus mengantri. Booking? Apa selama ini adikku menjadi bookingan om-om? Ya Tuhan, apa kata orang jika mereka tahu selama ini Rafika bekerja sebagai wanita penghibur? Sambil memegangi perut yang terasa sakit, kutarik Rafika masuk ke dalam mobil. Ibu harus tahu apa yang dilakukan oleh putri kesayangannya selama ini, supaya dia bisa menasehati juga mengawasi Rafika. Aku tidak mau nama baik keluarga kami tercoreng gara-gara kelakuan bejat wanita itu. Rafika tertegun ketika tiba-tiba tangan ini mendarat di pipi mulusnya. Aku masih kesal setelah mengetahui semua yang dia lakukan. Menjadi wanita penghibur, menjajakan diri kepada laki-laki hidung belang. Menjijikan. Kamu sudah kesetanan ya sis. Berani sekali kamu menampar adik kamu. Pasti gara-gara Rania lagi ya? Sungut ibu sambil memeluk tubuh putri kebanggaannya lalu menghembuskan rambut Rafika yang tergerai. Rafika jadi wanita malam, Bu. Dia pantas mendapatkan tamparan tadi. Memalukan. Cicitku kesal. Mengertakkan gigi sambil mengepalkan tangan. Gak mungkin Vika jadi wanita malam. Kamu jangan ngarang sis. Ibu tanya aja sama dia. Menunjuk wajah adikku yang sudah terlihat memerah padam. Enggak Bu, Mas Aziz bohong. Elak Rafika sambil menangis, membuat ibu percaya dan malah marah padaku. Semenjak kamu berhubungan dengan wanita murani itu, sifat kamu memang langsung berubah. Kamu aneh, gak sayang lagi sama ibu dan saudari-saudari kamu. Bahkan sekarang, kamu berani menampar juga menuduh Vika yang tidak-tidak. Ibu kecewa sama kamu Aziz. Hardik ibu disertai derayan air mata. Terserah ibu. Melangkah masuk ke dalam kamar, mencari Rania karena sejak pagi aku belum melihatnya. Kosong. Dia tidak ada di dalam kamar. Jangan-jangan Mbak Salva dan ibu mengusir istriku saat aku pergi bersama Rafika. Awas saja kalian kalau berani mengusir istriku lagi. Aku tidak akan memberi uang belanja kepada kalian berdua. Mbak Salva,
teriakku tepat di hadapan kamarnya. Perempuan berusia 30 tahun itu keluar sambil menguap. Dasar pemalas. Jam segini sudah mulai berangkat tidur. Bukannya mendoakan suaminya yang sedang bekerja di kota seberang, malah asik tidur. Pantas saja Mas Rohman selalu mengeluh rezekinya seret. Ada apa sih sis? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Gak sopan tahu. Sungut wanita berpakaian kurang bahan itu. Mana Rania? Tanyaku, menatap tajam manik coklatnya yang bergerak-gerak. Rania kan sudah kamu usir. Dia sudah seminggu gak tinggal di rumah ini. Jawabnya sambil bersedekap. Mbak Salva jangan bohong. Tadi pagi Rania ada di kamarku. Dia juga yang bangunin aku, Mbak. Alis tebal Mbak Salva bertaut. Kamu sudah gila ya sis. Dia tidak mungkin ke rumah ini. Mbak juga gak mau ada pesina tinggal di rumah ibu. Bisa kena sial 7 turunan keluarga kita kalau menampung pesina. Kalau begitu Mbak harus usir Vika dari rumah ini. Tengkusku sambil berlalu meninggalkan Mbak Salva. Ibu yang sedang duduk di ruang tengah kembali memanggilku saat aku melintas. Akan tetapi ku abaikan. Bukannya durhaka, tetapi sedang malas berdebat dengan ibu. Toh sudah pasti dia akan mengata-ngatai Rania di depanku dan menghinanya habis-habisan. Bosan, kesal mendengarnya. Pintu kamar terbuka lebar. Seraut wajah cantik walaupun usianya sudah tua muncul dari balik pintu. Ibu menghampiriku, duduk di bibir ranjang sambil tersenyum manis kepadaku. Pasti setelah ini dia minta sejumlah uang, karena setiap kali ibu bertingkah seperti ini, pasti ujung-ujungnya duit dan duit. Sis, bagi ibu uang 1 juta dong. Tuh kan, apa aku bilang? Gak ada bu, jawabku menahan emosi. Masa 1 juta doang kamu gak punya? Jangan-jangan uangnya sudah kamu berikan sama wanita jalang itu ya? Ibu kan sudah bilang, jangan kamu beri dia uang kamu itu haknya ibu. Dia mulai meninggikan nada bicara beberapa oktav. Ibu minta saja sama Vika, dia banyak uang kok. Ibu beranjak dari duduknya lalu keluar sambil membanting pintu. Astagfirullah, mengusap wajah kasar, membanting tubuh di kasur sambil memegangi kepala yang terasa cenut-senutan. Rania, di mana kamu? Mas rindu, bergumam sendiri dalam hati, mengusap kasur tempat di mana Rania selalu berbaring dan tersenyum penuh cinta setelah tubuh kami menyatu. Ya Allah, kenapa dulu aku tidak mempercayai dia? Padahal sudah jelas-jelas saat tubuh kami menyatu untuk pertama kalinya, Rania masih suci belum terjemaah oleh siapapun. Kenapa juga aku harus percaya dengan omongan Vika dan juga Mbak Salva? Adakah kesempatan untukku menjalani hidup rumah tangga dengan dia lagi? Sis, bagaimana kabar istri kamu? Terus mobil kamu peot seperti itu? Tanya Mbak Anita ketika aku turun dari mobil dan berjalan menuju lobi kantor. Saya belum ketemu lagi dengan dia, Mbak. Ayah melarang saya menemuinya. Mobil aku nabrak pagar. Jawabku malas. Merasa tidak bersemangat karena pagi-pagi sudah harus membahas tentang Rania. Yang sabar ya sis. Kamu jangan menyerah. Perempuan itu kalau terus dibujuk pasti hatinya akan luluh. Insya Allah Rania bakal balik lagi sama kamu. Seperti ada suntikan semangat mendengar kalimat yang keluar dari mulut rekan kerjaku. Bismillah. Semoga Rania mau menemuiku dan kembali hidup bersama denganku lagi. Sore hari, aku kembali mendatangi rumah Rania. Berharap kali ini ayah mengizinkanku menemui putrinya dan memberiku izin untuk membawanya pulang. Mengetuk pintu pagar sambil mengucapkan salam. Akan tetapi tidak ada seseorang pun yang keluar membukakan pintu untukku. Padahal jendela rumah orang tuanya Rania terbuka lebar dan sepertinya ada bayangan orang di dalam sana. Apa mereka begitu membenci aku? Bersandar di moncong mobil, menunggu hingga malam tiba akan tetapi tidak ada seorang pun yang mau menemuiku. Lama-lama menyebalkan juga kelakuan keluarga Rania. Dengan perasaan kesal, kutinggalkan rumah itu sambil mengumpat. Aku doakan semoga keluarga mereka selalu ditimpa kemalangan dan mereka akan bersujud meminta pertolongan kepadaku. Pasti rasanya puas sekali bisa mempermainkan hati mereka, seperti apa yang sedang mereka lakukan kepadaku sekarang. Mobil kutepikan di depan rumah. Lekas diri ini masuk, melewati ruang tamu serta ruang tengah yang terasa sepi.
Kemana semua penghuni rumah ini? Mataku membelalak kaget ketika melihat spray kamarku sudah diganti. Siapa yang berani melepas dan menukar alas tidurku dengan yang baru? Semoga saja spray lamaku belum dicuci, sebab masih ada harum wangi tubuh Rania di spray tersebut. Mbak Salva! Hening. Ibu! Tetap sepi. Tidak ada seorang pun yang menghampiriku walaupun aku berteriak seperti orang kesurupan. Tidak lama setelahnya Mbak Salva dan ibu datang sambil membawa beberapa goodie bag di tangan. Dari mana kalian berdua? Tanyaku sembari menatap tajam ke arah mereka berdua. Belanja, jawab ibu seraya menunjukkan belanjaannya. Mereka kemudian masuk ke dalam kamar masing-masing dan menutup rapat pintunya. Membuka laci, membelalak kaget karena amplop coklat yang aku simpan 2 hari yang lalu sudah tidak ada di dalamnya. Padahal, di dalam amplop tersebut ada uang sebesar 10 juta titipan Pak Sultoni untuk membayar tukang yang sedang membangun rumahnya. Dia sengaja menitipkan uang tersebut kepadaku, karena Pak Sultoni beserta isinya akan pergi keluar kota selama 1 pekan. Karena penasaran, kubuka semua laci kamar. Siapa tahu aku salah menyimpan atau terselip di antara buku-buku. Tetap tidak ditemukan. Siapa yang mengambil uangku? Apa ibu atau Mbak Salva yang mengambilnya? Mengetuk kamar ibu, niat hati ingin menanyakan masalah uangku yang hilang. Bukannya menuduh ibu, akan tetapi hanya dia yang biasa keluar masuk ke dalam kamarku. Bu. Namun, ibu tidak juga menyahut. Apa iya jam segini dia sudah tidur? Sepertinya tidak mungkin, sebab ibu selalu tidur hingga larut malam. Pun dengan Mbak Salva, mereka berdua selalu menonton acara televisi hingga tengah malam. Mbak Salva menarik tangan kakakku ketika dia lewat dan seperti sengaja menghindar. Ada apa sis? Tanyanya dengan mimik aneh, seperti maling ketahuan mencuri. Mbak, lihat uang aku yang di laci nggak? Tanyaku tanpa basa-basi. Enggak, Mbak nggak tahu. Mbak juga nggak ngambil uang kamu yang 10 juta. Alisku bertaut mendengar jawaban Mbak Salva. Dari mana dia tahu kalau uang yang hilang berjumlah 10 juta? Jangan-jangan memang dia yang mencuri. Mana uangnya Mbak? Itu uang Pak Sultoni. Dia nitip ke aku buat bayar pegawainya. Besok mau aku pakai uang itu. Menodongkan tangan, menatap wajah cantik Mbak Salva yang sudah terlihat sangat pucat. Kamu nuduh Mbak nyuri? Teriaknya melingking. Kalau Mbak nggak ngambil, kenapa Mbak tahu berapa jumlah uang aku yang hilang? Berarti memang Mbak yang ambil kan? Mbak Salva menangis meraung-raung. Membuat ibu yang sejak tadi mengurung diri di dalam kamar langsung keluar sambil berkacak pinggang. Kamu apakan kakak kamu, Aziz? Sungut ibu dengan wajah memerah padam. Aku cuma nanya ke Mbak Salva, di mana uang 10 juta yang dia curi dari kamar aku? Jawabku dengan nada meninggi, terbawa emosi. Panas perih menjalar di wajah, ketika tangan lembut ibu mendarat di pipi. Seumur hidup baru kali ini ibu menamparku. Berani sekali kamu menuduh kakak kamu mencuri. Semua pasti gara-gara kebanyakan bergaul dengan keluarga Rania. Hardik ibu muntap. Kan sudah aku bilang, aku gak nyuri uang kamu, Aziz. Yang ngambil uang itu ibu. Uang kamu kan, uang ibu juga. Daripada nanti uangnya kamu kasih ke Rania, mending dipakai sama kita kan. Lebih bermanfaat. Cerocos Mbak Salva membenarkan tindakan ibu yang salah. Bu, itu bukan uang aku, itu uang Pak Sultoni. Gak usah bohong kamu sis, lagian uang segitu aja kamu ributkan. Kalau uang itu benar-benar punya Pak Sultoni, ya tinggal kamu ganti aja. Begitu doang kok repot. Ibu menarik tangan Mbak Salva, mengajaknya duduk di depan televisi menonton acara kesayangan mereka tanpa memperdulikan aku. Ya Allah, dosa apa aku ini? Sehingga selalu ditimpa kemalangan bertubi-tubi. Padahal seingatku, aku hampir tidak pernah membuat kesalahan. Sholat 5 waktu juga tak pernah kutinggalkan. Astagfirullah, mengucap wajah kasar, merasa pusing dengan tingkah keluargaku. Mereka berpendidikan semua, tetapi seperti tidak pernah sekolah. Otaknya tidak pernah dipakai buat berpikir. Mereka semua mengandalkan aku,
mengambil apa saja yang aku punya tanpa izin, bahkan tanpa peduli apakah barang yang mereka ambil benar-benar milikku atau milik orang lain. Udah deh, gak usah manyun begitu. Gak berkah hidup kamu kalau pelit sama ibu. Ketus ibu sambil menatap tajam Maniku. Loh bun, kita mau kemana? Tanyaku bingung, karena mobil yang ayah kemudikan malah menuju area Bekasi. Ke rumah Eyang, kamu sementara tinggal di rumah Eyang sampai keadaan kamu membaik. Kalau kamu terus tinggal di rumah ayah, takutnya keluarga Aziz terus saja mengganggu kamu. Ayah menyahut sambil tetap fokus mengemudi. Aku membuang pandang ke jendela, perih seperti teriris jika mengingat semua yang ibu dan suamiku tuduhkan. Padahal, aku sama sekali tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Mas Aziz. Tetapi biarlah. Semuanya sudah terjadi. Aku akan mengurus anak ini sendiri, membesarkannya tanpa Mas Aziz di sisi. Insya Allah, aku bisa melewati hari-hari berat ini. Ayo Ran, turun. Bunda membukakan pintu, menggandeng aku masuk ke dalam rumah Eyang dan membimbingku masuk ke dalam kamar. Karena tubuhku masih terasa lemas, seperti tidak bertenaga. Kalau kamu butuh sesuatu tinggal bilang sama Eyang ataupun Bunda. Jangan sungkan, pokoknya apapun yang kamu mau pasti akan kami turuti. Kecuali masih minta ketemu sama Aziz, ucap Bunda seraya membetulkan posisi dudukku. Menyelimuti tubuh ini dengan selimut karena selama mengandung aku memang sering merasa kedinginan. Jangan berpikir yang berat-berat juga. Kamu harus fokus sama kehamilan kamu. Jaga kesehatan calon bayi kamu. Lupakan laki-laki lembek itu. Ayah sudah tidak sudi punya menantu seperti dia. Ayah juga akan segera mendaftarkan perceraian kamu di pengadilan agama. Timpal ayah emosi. Aku hanya bisa diam tanpa mampu berkata apa-apa. Memang cinta di dalam hati masih teramat dalam. Tapi rasa sakit juga kecewa tidak kalah dalamnya sehingga membuat perlahan cinta itu mulai terkikis. Ya Allah, semoga saja aku kuat menjalani hari-hari hingga melahirkan nanti. Semoga saja ayah serta budaku selalu diberi limpahan rezeki. Karena lagi-lagi aku harus merepotkan mereka berdua. Kamu jangan melamun terus. Jaga kesehatan kamu. Bunda mengusap lembut bahuku. Aku hanya menjawab dengan menganggukkan kepala. Rasa mual yang selalu mendera membuat diri ini malas berbicara. Atau hanya sekedar tersenyum saja. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Wajah kamu sudah pucat banget. Nanti kalau perlu apa-apa, panggil Bunda dan ayah saja. Wanita berkulit bersih itu merapatkan selimut, menutupi tubuhku hingga sampai ke leher. Gegas memejamkan mata, menjemput lelah berharap bisa melupakan luka yang menganga di dalam dada. Malam kian beranjak larut. Hanya suara detik jam juga kesunyian yang menyelimuti. Aku masih terjaga, merasakan mual serta dahaga, ingin meneguk air putih. Tetapi rasanya perut seperti sedang diaduk-aduk. Jika hari masih terik, mungkin bisa mencari es cendol dan es podeng di depan gerbang perumahan Eyang. Pelan-pelan menapakkan kaki di lantai, berjalan gontai menuju pintu, ingin keluar mencari minuman segar yang ada di dalam lemari es. Kamu lagi ngapain, Ran? Sapa Kak Dimas membuat diri ini berjingkat kaget. Kak Dimas adalah adik terkecil ayah yang usianya hanya terpaut 5 tahun denganku. Makanya aku memanggil dia dengan sebutan Kak, bukan Om. Sebab dari dulu dia tidak pernah mau jika aku memanggil dirinya Om. Pengen yang seger-seger Kak, tapi nggak ada. Jawabku lemah kemudian duduk di meja makan sambil bersandar. Emangnya kepengen apa? Kak Dimas menarik kursi di sebelahku dan ikut duduk sambil menatap wajahku. Es cendol, es podeng juga kalau ada nggak apa-apa. Kak Dimas terkikik mendengar jawabanku. Dia melihat arjoli berwarna emas yang melingkar di pergelangan tangan. Kembali tergagah karena jarum pendek jam sudah menuju ke angka 12 malam. Dasar bumil, aneh-aneh saja kalau minta. Es campur mau nggak? Biasanya di depan minimarket jam segini belum tutup. Mataku berbinar mendengarnya. Mau Kak? Jawabku manja. Tapi kamu gak usah ikut, nanti kakak dimarahi Mas Zubair. Kamu tahu kan ayah kamu kalau lagi marah seperti apa?
Tapi aku mau ikut. Dede Utun pengen jalan-jalan sama Mbah Akungnya. Ledekku, sebab anak keponakan adalah cucu. Jadi kelak anakku memanggil Kak Dimas Mbah Kakung. Enak aja. Ogah, gue gak mau kalau dipanggil Mbah. Gue masih muda, ganteng, belum kawin, sudah dipanggil Mbah aja. Dengkus Kak Dimas kesal. Aku tersenyum puas melihatnya. Senyuman pertama yang berkembang di bibir. Jadi jalan gak? Melingkarkan tangan manja di lengan Kak Dimas. Ya sudah, kamu pakai jaket dulu, biar kakak ambilkan. Pria berambut cepak itu masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian keluar membawa jaket miliknya, memakaikannya kepadaku lalu menggandeng diri ini keluar. Deru mesin kendaraan membawa kami menjauh dari pekarangan rumah. Entah mengapa, berada di dekat Kak Dimas hati ini merasa tentram, seperti ada perisai yang melindungi, juga pelipur lara di kala sepi. Yah, sudah tutup Ran, seru Kak Dimas terdengar kecewa saat melihat penjual es yang kami tuju sudah tutup. Ya sudah, gak apa-apa, kita cari yang lain saja Kak, mungkin di dekat-dekat sini masih ada yang buka. Iya deh, demi Bumil. Aku tersenyum puas sambil menatap wajah teduh Kak Dimas. Andai saja yang berada di sebelahku saat ini adalah Mas Aziz, tentu hati ini akan merasa sangat senang. Jalan-jalan di tengah malam, menuruti keinginan-ginamku yang tidak bisa mengenal waktu. Sadar Ania, suami kamu sudah tidak lagi peduli. Lupakan saja dia, supaya luka kamu tidak kian menganga. Kok tiba-tiba melamun gitu? Pasti lagi mikirin Aziz ya? Tanya Kak Dimas sembari terus menatap ke depan, fokus menyetir. Hening, hanya suara mesin kendaraan yang terdengar. Aku tidak mau berbohong juga. Jujur tentang apa yang sedang aku pikirkan. Lebih baik diam, sebab diam itu emas. Sabaran, insya Allah nanti kamu bisa bahagia dengan yang lain. Dia mengusap lembut kepalaku. Setelah beberapa menit mengitari jalanan kota Bekasi, akhirnya kami menemukan apa yang sedang kami cari. Tukang es campur yang kebetulan masih mangkal dan hampir tutup. Dengan penuh perhatian, Kak Dimas menggandeng tanganku, membimbingku berjalan menuju tempat penjual es dan membantuku duduk secara perlahan. Ketika sedang menikmati es yang terasa sangat nikmat, tiba-tiba sebuah sedan berwarna hitam berhenti tepat di hadapan kami. Seorang wanita yang teramat aku kenali turun dari kendaraan tersebut mengenakan pakaian kurang bahan kemudian menghampiri penjual martabak yang berada tidak jauh dari tempatku duduk. Dia memesan 2 loyang martabak keju. Duduk melipat kaki memamerkan keseksiannya di depan semua orang. Mataku memicing karena seorang lelaki parubaya menghampiri Fikah. Melingkari tangan di pundak wanita berkulit putih itu kemudian mencium pipi Rafika dengan mesra. Apa dia kekasih adik iparku? Tapi, kenapa tua sekali? Kamu kenal dia, Ran? Tanya Kak Dimas sambil ikut menatap adik Mas Aziz yang terlihat seksi juga mempesona. Dia adik iparku, Kak. Namanya Vika. Dia juga yang sudah menuduh aku tidak perawan saat menikah dengan Mas Aziz. Dia bilang kalau aku pakai selaput darah palsu saat malam pertama. Liriku menahan sakit yang kembali menelusup ke dalam sanubari. Kak Dimas tertawa ngakak. Kontan membuat Vika menoleh ke arah kami dan menatap nyalang wajahku. Dia juga langsung melepas pelukan pria parubaya tersebut. Terlihat salah tingkah ketika aku perhatikan. Mungkin dia merasa malu memiliki kekasih sudah lanjut usia. Padahal menurutku tidak masalah. Cinta itu tidak pandang usia serta fisik. Kalau sama-sama masih nyaman, kenapa tidak? Aku mengulas senyum menatap Rafika. Walaupun gadis itu tidak membalas senyumanku. Tak apalah, sudah biasa dia cuek dan jutek. Apalagi sekarang, aku dan Mas Aziz sedang memiliki masalah dan dia juga ikut menjadi pemicu retaknya rumah tangga kami. Sudah, jangan dilihatin terus, habisin esnya. Setelah ini kita pulang. Kak Dimas mengusap lembut kepalaku, menarik hidung ini karena gemas. Sudah kebiasaan dia menarik-narik hidungku seperti itu. Ketika aku menoleh, Vika sepertinya sedang mengarahkan kamera kepadaku. Sebab ada cahaya keperak-perakan yang menyilaukan mata, seperti belis kamera yang lupa dia matikan. Biarlah, mungkin dia sengaja mengambil gambarku saat berdua dengan Kak Dimas. Dia pikir aku selingkuh. Mungkin.
Sebab ketika aku menikah, Kak Dimas tidak bisa menghadiri acaraku. Karena saat itu dia masih berada di luar kota, menjalankan tugas dari kantornya dan tidak bisa izin walaupun hanya sehari. Rafika beranjak dari duduknya sambil berjalan beriringan dengan sang kekasih. Entah mengapa aku melihat dia seperti risih dipeluk oleh laki yang lebih pantas menjadi kakeknya, bukan kekasihnya itu. Tapi ya sudahlah, bukan hakku mencampuri urusan kehidupan Rafika. Ayo pulang Ran, sudah jam 12 malam, nanti Mas Zubair marah-marah sama kakak, ucap Kak Dimas seraya membayar es yang sudah aku minum. Aku mengangguk setuju dan gegas mengekor di belakang Kak Dimas, masuk ke dalam mobil dan menyadarkan kepala yang kembali terasa pusing. Dari mana kalian berdua? Ayah berdiri berkicak pinggang ketika kami masuk ke dalam rumah. Rania minta es buah mas, makanya aku antar dia cari, jawab Kak Dimas sambil melewati ayah. Kalau ada orang tua lagi ngomong didengerin. Ayah menarik kerah baju bagian belakang Kak Dimas, hingga pria bertubuh tinggi itu hampir terjatuh. Mas Zubair sadar juga kalau Mas Zubair sudah tua. Celetuk Kak Dimas membuat diriku tidak bisa menahan tawa. Dasar bocah gendeng, gak ada sopan-sopannya sama orang yang lebih tua. Ayah semakin meradang. Lagian Mas Zubair juga main tarik-tarik aja, memangnya aku anak kecil. Sudah-sudah, ngapain sih kalian masih suka berantem kayak anak kecil? Ingat sama umur, ayah juga. Sudah mau punya cucu tapi kelakuannya masih kayak bocah. Labil, timpal bunda sembari bersedekap menatap ayah. Tahu tuh mbak, orang aku keluar juga cuma nganter Rania. Memangnya mau kalau cucu kalian nanti ngileran, kayak Mas Zubair waktu masih kecil-kecil, sungut Kak Dimas, menjulurkan lidah lalu masuk ke dalam kamarnya. Ya Allah, melihat kelakuan ayah dan juga pamanku yang seperti anak kecil, membuat hati ini sedikit terhibur. Luka yang aku rasa sesaat terasa sirna diganti tawa bahagia. Sebuah notifikasi pesan masuk ke gawaiku dari Rafika, mengirimkan foto Rania sedang bersama seorang laki-laki di tengah malam seperti ini. Benar-benar Rania, aku tidak menyangka dia akan setega itu padaku. Di sini aku merindu, di sana dia sedang memadu kasih bersama pria lain. Dirasa malunya, bermesraan dengan pria yang bukan mahramnya di depan halayak umum, seperti orang yang tidak memiliki iman, menjijikan. Kubanting ponselku hingga hancur menjadi kepingan. Seperti hancurnya perasaan ini, karena melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh wanita yang teramat aku cintai. Baru saja aku mempercayai dia kalau benih yang dulu pernah tumbuh di rahimnya adalah anakku. Sekarang kembali dibuat ragu karena kedekatan Rania dengan lelaki itu. Sudah aku bilang kan mas, kalau Mbak Rania itu bukan wanita baik-baik, ucap Rafika ketika kami santap pagi bersama. Masmu mana mau denger Fik, hatinya sudah dibutakan oleh cinta. Sambung ibu bersungut-sungut. Aku hanya diam, tidak tahu harus berkata apa, sebab pikiranku juga sedang terasa kalut saat ini. Aku tidak mau terbawa emosi dan marah kepada mereka. Masa bu, Mbak Rania berani peluk-pelukan sama pria itu, padahal kan dia belum resmi cerai sama Mas Aziz. Hatiku kian panas mendengar penuturan Rafika, bagai ada api yang sedang berkobar-kobar dan siap menghanguskan. Tar, membanting sendok ke atas piring, hingga terdengar suara dentingan keras. Rafika dan ibu berjingkat kaget. Mereka langsung diam melanjutkan santap pagi tanpa lagi membahas tentang Rania. Ada apa sih sis? Pagi-pagi sudah kelihatan emosi. Mbak Salva yang baru saja keluar dari kamar bertanya seraya menguap. Lagi, aku tidak mau menjawab. Jika aku memberitahu Mbak Salva masalah Rafika melihat Rania sudah memiliki tambatan hati lain, pasti dia ikut-ikutan nyinyir dan menghina istriku. Biar bagaimanapun, status Rania sekarang ini masih istri sahku. Kami belum resmi berpisah, dan kali ini aku akan menyelidiki apakah ucapan adikku benar, atau hanya sekedar fitnah, sebab aku tahu Rafika beserta ibu tidak pernah menyukai Rania. Orang ditanya malah ngeloyor, dasar adik gak punya sopan santun.
Gerundul Mbak Salva ketika aku menyelonong masuk tanpa memperdulikan dia. Pelan-pelan kuhempaskan tubuh ini kembali di atas kasur. Kebetulan hari sedang tanggal merah, jadi bisa sedikit santai juga bermalas-malasan. Andai saja ada Rania di sini, pasti aku tidak akan merasa kesepian. Tapi sudahlah, Rania saja tidak pernah memikirkan aku. Untuk apa aku terus-terusan memikirkan wanita itu? Pintu kamar diketuk perlahan. Ibu muncul memasang wajah dilipat. Sepertinya dia sedang memiliki banyak masalah. Ada apa, Bu? Tanyaku malas tanpa mengubah posisi tidur. Ibu belum bayar arisan, sudah tagih-tagih terus sama Bu Rahmah. Ibu malu tahu Zis, runtuknya seraya membanting bokong di kasur. Lagian ibu kalau nggak punya uang, kenapa harus ikut arisan sih? Kalau nggak ikut, apa kata mereka Sis? Ibu ini terkenal banyak uang dan royal di komplek ini. Aku menyentak napas kasar. Bu, dari zamannya aku kuliah sampai sekarang, ibu selalu berangkat arisan ke sana ke sini. Tapi mana? Aku belum pernah tuh dengar ibu dapat arisan. Dulu bapak sampai marah sama ibu dan meninggalkan kita semua juga gara-gara sifat boros ibu kan? Hobi menghamburkan uang, tidak memperdulikan lelahnya bapak bekerja. Aziz, ibu membentak. Mata perempuan berusia lebih dari setengah abad itu melotot serta memerah. Dia memang sangat marah jika ada yang membahas masalah perpisahannya dengan ayahku. Jangan pernah membahas masalah laki-laki tidak bertanggung jawab itu di depan ibu. Sungut ibu seraya mencibik bibir. Bukannya bapak tidak bertanggung jawab, tapi ibu yang selalu boros dan suka menghambur-hamburkan uang. Cibirku, siapa tahu ibu sadar dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Untuk kedua kalinya perempuan yang telah melahirkan aku 30 tahun yang lalu mendaratkan tangan di pipi ini. Panas, perih, tetapi tidak melebihi perihnya rasa yang tergores di hati. Kalau kamu tidak mau memberi ibu uang, tidak usah ceramah panjang lebar. Ibu lebih paham apa yang bapak kamu lakukan daripada kamu. Ibu melangkah pergi meninggalkan kamarku dan membanting pintu dengan begitu keras. Biarlah, sekali-kali jangan dituruti maunya dia, biar gak terlalu menggampangkan orang lain. Jarum jam sudah menuju ke arah 12 siang. Dengan malas aku turun dari tempat tidur, berniat pergi ke bengkel membetulkan mobilku yang penyok akibat menabrak pagar rumah tempo hari. Sekalian ingin bertemu dengan Hamzah, teman SMK-ku dulu. Siapa tahu dia punya solusi untuk memecahkan semua masalah yang sedang aku hadapi. Dengan kecepatan sedang, kulajukan kendaraan roda 4-ku menuju bengkel Hamzah, ingin menghubungi dia terlebih dahulu. Akan tetapi ponselku mati karena aku banting tadi pagi. Semua ini gara-gara Rania. Hidupku menjadi berantakan. Emosiku jadi meninggi dan sulit sekali terkendali. Hamzah melambaikan tangan ketika mobil yang aku kendarai masuk di parkiran bengkelnya. Namun dahi pria berwajah teduh itu langsung berkerut ketika melihat moncong mobilku yang penyok lumayan parah. Nabrak apaan bro? Tanya Hamzah sembari mengelus-ngelus bodi mobilku. Pagar rumah, jawabku datar. Alis Hamzah bertaut hingga hampir menyatu. Gue lagi kesel sama bini gue. Parkir gak hati-hati, akhirnya nabrak garasi rumah ibu. Terangku lagi. Parkir gak hati-hati apa pakai emosi bro? Pria berjenggot tipis itu terkekeh. Gue paham betul sikap elo sis. Elo itu gerusa-gerusu, gampang emosi, mudah percaya omongan orang, juga gampang terhasut. Dia menepuk-nepuk pundakku sambil tertawa. Memang benar, semua ini yang ia ucapkan. Aku itu mudah terbakar emosi, gampang terhasut dan gerusa-gerusu. Tapi, apakah salah jika aku marah saat mendengar Rania telah hamil sebelum kami menikah? Walaupun akhirnya kebenaran itu terkuak dan ternyata dia sedang mengandung benih cinta kami. Dan sekarang, di saat hatiku mulai percaya dan menginginkan dia kembali, Rania malah sudah berpaling kepada hati yang lain. Ya Tuhan, mengusap wajah kasar sambil tidak henti-hentinya mengucap istighfar. Lo kenapa? Lagi banyak masalah? Ya begitulah, masalah suami istri yang lo tidak mungkin bisa mengerti. Lo kan masih jomblo, ledekku. Sialan. Hamzah kembali tertawa memamerkan deretan giginya yang rapih. Lo beruntung dulu tidak sampai jadian sama Rani ya bro.
Dia itu ternyata bukan tipe perempuan setia. Belum cerai sama gue aja, dia udah jalan sama laki-laki lain. Sungutku kesal, meluapkan segala emosi yang menumpuk di dasar sanubari. Lo mau cerai sama Rania? Mata bulanan teduh Hamzah menyipit. Sebenarnya sih nggak cerai bro. Gue cuma salah ngomong doang, keceplosan mentalak dia dan mengusir dia dari rumah. Akhirnya dengan terpaksa kukuliti semua masalah rumah tanggaku di depan Hamzah. Menceritakan semua aib Rania. Juga kesalahpahaman yang sudah membuat kami terpisah untuk sementara waktu. Harusnya lo selidiki dulu bro, jangan main tuduh begitu. Siapa tahu laki-laki yang jalan sama Rania itu saudaranya. Lo kan gak tahu kalau Rania itu wanita soleha. Dia gak mungkin sedekat itu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan gegabah bro. Aku menyentak napas kasar. Entah mengapa kali ini aku merasa kalau apa yang dilihat oleh Rafika itu benar. Bisa saja kan Rania sekarang ini sudah berubah. Tidak lagi mau menjaga marwahnya sebagai seorang wanita. Dan mau jalan sama siapa saja sebagai pelampiasan kesalnya terhadapku. Buktinya Rafika yang pendiam saja bisa jadi simpanan om-om. Apalagi Rania. Ngelamun terus. Hasma menepuk pelan pundakku. Namun mampu membuat diri ini berjingkit kaget. Ah Rania, gara-gara terus memikirkan kamu, jadi sering tidak fokus. Banyak masalah yang tiba-tiba mendera membuat hidup ini tidak tenang. Mobil lo kayaknya gak bisa kelar hari ini. Mending lo tinggal saja sis. Lo pulang bawa motor gue. Soalnya kalau lo nunggu di sini takut kelamaan. Ucap pria bertubuh tegap itu memberi usul dan segera kusetujui. Ya sudah. Kalau sudah kelar, lo kasih kabar, teleponnya tapi jangan ke nomor gue, ke nomor telepon rumah saja, HP gue mau cut. Siap, dengan mengacungkan jempolnya yang sudah berlumuran oli. Untung saja dulu setelah lulus sekolah menengah atas, aku langsung kuliah. Tidak seperti Hamzah yang langsung terjun ke dunia otomotif, menjadi montir, membuka bengkel kecil-kecilan yang pendapatannya tidak seberapa. Sedangkan aku sudah menjadi seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan ternama. Dengan gaji besar, juga tunjangan yang cukup besar pula. Tidak harus kotor-kotoran seperti dia, hanya untuk mendapatkan beberapa lembar uang recehan. Terkadang merasa kasihan juga melihat nasib sahabat dekatku yang satu ini. Sudah jomblo seumur hidup. Sekalinya naksir Rania dulu, tidak berani mengungkapkan. Hingga akhirnya wanita itu jatuh ke pelukanku, menikah denganku walau usia pernikahan kami hanya bertahan selama 6 minggu. Miris, sakit, perih melebihi tergores benda tajam. Jika aku pikir-pikir, benar juga kata-kata yang selalu diucapkan oleh Hamzah. Orang baik pasti mendapatkan jodoh terbaik pula. Allah selalu memasangkan seorang instan dengan yang pas sifatnya seperti dirinya. Ibarat kata botol, jika tutupnya tidak pas, maka isi di dalamnya akan tumpah. Pun dengan jodoh, tidak akan bertahan lama jika pasangannya tidak memiliki sifat yang hampir sama dengan kita. Membuat diriku sadar, Rania bukan wanita baik-baik, sehingga Allah menjodohkan aku dengan dia hanya sebentar saja. Ngelamun terus. Lagi, pria berpenampilan sederhana itu menepuk pundak. Ini, gue titip oleh-oleh sedikit buat Bu Sulis. Menjodorkan goodie bag dan setelah aku buka ternyata isinya hanya sebotol air zam-zam dan 1 box kurma. Lo itu ya Zah, hobi banget jalan-jalan ke Mekah. Memangnya ada apa sih di sana? Lo sudah naik haji sekali, umroh sudah beberapa kali. Gak bosen apa? Lebih baik uangnya lo tabung buat masa depan lo nanti. Aku tertawa sambil menggelengkan kepala, tidak habis pikir dengan hobi manusia satu ini. Di sana itu ada ketenangan bro. Hati kita terasa damai dan tentram. Gue selalu rindu pergi ke sana malah. Jika ada rezeki dan jodoh, gue bakalan ajak bini gue berangkat umroh beserta keluarga besarnya. Jawabnya ngelantur, memangnya dia punya uang sebanyak itu buat membiayai keluarga besar istrinya nanti. Hamzah. Ya sudah, gue pulang dulu. Silakan bermimpi indah bro. Mudah-mudahan mimpi-mimpi lo segera menjadi kenyataan, biar nggak sakit hati. Aku terkekeh sambil menstarter motor miliknya dan pergi meninggalkan bengkel milik Hamzah. Amin. Masih tertangkap di indera pendengaranku kalau dia mengaminkan segala yang aku ucap.
Dasar tukang halu, mimpi saja ditinggiin, padahal hidupnya masih pas-pasan. Sepeda motor kutepikan di depan rumah ibu. Suasana tempat tinggalku terasa begitu sepi, hanya terdengar suara isak tangis Rafika di dalam kamar. Ada apa? Kenapa dia menangis? Pelan-pelan kuputar gagang pintu kamar Rafika, melangkah masuk ke dalam, menghampiri gadis berusia 21 tahun itu yang sedang duduk bersandar sambil menghisap sigaret di pojok kamar. "Kamu merokok, Fik?" tanyaku, membuat dia terlihat begitu terkejut dan langsung mematikan rokok yang ada di tangannya. "Siapa yang mengajari kamu merokok, Fik?" tanyaku lagi. Rafika merengut. Wanita berwajah ayu itu beranjak dari duduknya, membanting tubuh di kasur kemudian menutup sekujur tubuhnya dengan selimut. "Fik, kalau ada orang yang lebih tua sedang bicara itu coba dengarkan." "Gak usah ikut campur urusan aku, Mas. Lebih baik Mas keluar dari kamar aku," teriak perempuan berambut sebahu itu tanpa membuka selimut yang menutupinya. "Tolong kamu berhenti menjadi wanita simpanan om-om, Fik. Apa kata tetangga kalau mereka tahu kamu itu sebagai sugar baby?" Rafika menjibak selimut dengan kasar, mata indahnya menatap nyalang juga terlihat penuh amarah. "Aku hanya bersenang-senang, Mas. Pengen punya duit banyak. Memangnya Mas mau menjatah aku 2 juta sehari seperti Om Harian? Memangnya Mas bisa beliin aku barang branded seperti Om Mandala kasih? Enggak kan? Mas hanya mampu menjatahku 4 juta doang sebulan. Duit segitu buat apaan?" sungutnya sambil menyilangkan tangan di dada. Ya Tuhan, otak perempuan ini sudah dicuci oleh teman-temannya ternyata. Sulit dinasehati, bahkan uang yang selalu aku berikan dia anggap tidak berarti. Padahal selama ini aku selalu memprioritaskan kebahagiaan dia daripada Raniah. Salah apa sebenarnya aku ini? Kenapa lagi dan lagi dikecewakan oleh orang-orang tercinta? "Kenapa masih berdiri di sini? Sudah sana keluar!" usir Rafika seraya menunjuk ke arah pintu. Aku hanya menggeleng kepala, menengkus kesal lalu meninggalkan gadis itu dengan perasaan dongkol. Oke, mulai bulan ini aku tidak akan memberi sepeser pun uang kepadanya, karena apapun yang aku lakukan tidak pernah terlihat di mata Rafika. Sambil menggerutu, aku berjalan menuju meja makan. Membuka tudung saji karena perut sudah terasa sangat lapar. Kosong. Hanya ada nasi goreng sisa tadi pagi, itu pun tinggal beberapa sendok saja. Kenapa semua penghuni rumah ini malas-malas semua? Dulu, ketika masih ada Rania, aku tidak pernah sampai kelaparan. Setiap hari ada saja masakan yang dia olah. Walaupun hanya mendapat jatah 500.000 saja, kalau begini terus bisa mati kelaparan lama-lama. Membuka lemari es, mengambil sebungkus mie instan juga 1 butir telur. "Jangan makan mie terus, Mas. Gak bagus buat kesehatan kamu," ucap Rania jika aku meminta dibuatkan mie instan. Kenapa bayangan perempuan itu kembali hadir? Kenapa harus rindu? Sementara dia saja tidak pernah memikirkan aku. Sudah memiliki tambatan hati lain, dan mungkin sekarang mereka sedang berjumpa mesra di rumah orang tua Rania. Pantas saja, setiap kali aku datang mereka abai. Ternyata ayah dan bunda takut kalau aku mengetahui skandal cinta terlarang putri mereka dengan lelaki sialan itu. "Kamu sudah pulang, sis?" tanya ibu seraya menarik kursi dan duduk di seberang mejaku. "Sudah, tapi mobil aku belum selesai diperbaiki," jawabku sambil menyendok kuah mie, kemudian menyeruputnya. "Ibu lapar." Aku menoleh menatap wajah cantik ibu. Sepertinya dia habis menghadiri acara pesta. Terlihat dari dandanannya yang begitu rapi, mengenakan baju termahal yang dia punya. "Kalau lapar ya makan, Bu. Lagian ibu habis menghadiri acara kok masih ngeluh lapar?" sungutku kesal. "Kamu itu kenapa sih, sis? Sekarang berani banget ngelawan ibu." "Lagian ibu, hari ini aku libur kerja bukannya masak buat anaknya, malah pergi entah kemana. Sudah tiap hari capek kerja, libur mau makan saja nggak ada makanan." "Jangan menggerutu terus, ibu sudah tidak ada uang." "Nggak ada uang, Bu. Memangnya uang yang aku berikan kepada ibu kemana? Aku ngasih jatah 5 juta buat masak doang loh, Bu. Buat token listrik, air, beras, juga tagihan-tagihan lainnya masih aku yang tanggung. Masa baru pertengahan bulan, uangnya udah habis." "Jangan perhitungan sama ibu kamu. Timbang duit 5 juta saja,
Habis kamu marah-marah, dulu ibu mengeluarkan lebih dari itu saat kamu belum bekerja. Membuang napas kasar, merasa pusing dengan keadaan rumah ini. Kenapa tidak ada seorang pun yang menghargai pemberian dariku? Ya Allah, berikanlah kesabaran serta keikhlasan untuk menghadapi sifat ibu dan juga saudari-saudariku. Mana Fikah? Apa dia belum pulang? Mata wanita yang sudah melahirkan aku 30 tahun yang lalu itu menyisir seluruh penjuru ruangan mencari anak kesayangannya. Ada di kamar, lagi ngerokok. Jawabku sambil menikmati mie yang terasa kian hambar. Merokok? Alis tebal ibu bertaut, menatap wajahku dengan mimik keheran-heran. Iya, tolong ibu nasihatin dia ya bu, sebelum terlambat. Apa ibu tidak malu jika sampai tetangga tahu anak ibu bekerja sebagai wanita tunasusila? Aziz, ibu menggebrak meja begitu keras. Jaga bicara kamu, Rafika tidak mungkin bekerja seperti itu. Dia wanita baik-baik dan terhormat. Kamu bukannya membela adik kamu, malah menuduh adik kamu yang bukan-bukan. Wajah putih ibu memerah padam. Aku nggak nuduh bu. Aku sudah 2 kali mergokin dia jalan sama om-om. Dia sendiri sudah mengakuinya kok kalau dia memiliki hubungan khusus dengan laki-laki tua bangkai yang selalu sama dia. Kalau sekedar jalan memangnya kenapa? Yang penting tidak melakukan hal yang melanggar aturan. Ibu paham betul kelakuan Vika. Dia anak baik-baik, bisa menjaga diri juga kehormatan. Tidak seperti Rania mantan istri kamu itu. Ya sudah, terserah ibu. Yang penting aku sudah memperingatkan. Kalau nanti ada apa-apa dengan Rafika, jangan salahkan aku. Iya, ibu jamin. Vika tidak berbuat macam-macam di luar sana. Kalau dia sampai berbuat macam-macam, iris lidah dan telinga ibu. Kamu goreng dan kamu kasih binatang peliharaan si Ucok. Ibu ikhlas, rela. Astagfirullah, harus seperti apa lagi aku memperingatkan ibu? Dia terlalu percaya pada Vika, hingga dia berani menantangku seperti itu. Kalau aku bukan anak kandung ibu, sudah kupastikan lidah serta telinganya akan aku iris sesuai permintaannya. Karena kenyataannya, Rafika memang bekerja sebagai pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Vika, Sulis, keluar kalian! Terdengar seseorang berteriak di depan sambil menggebrak-gebrak pintu pagar. Gigas beranjak dari kursi, berjalan menuju pintu, keluar melihat siapa yang datang. Mana ibu dan adik kamu, Aziz? Teriakan Bu Sita melengking. Ada apa? Saya di sini, tidak perlu teriak-teriak. Saya nggak tuli, ibu menyahut dengan suara tak kalah nyaring. Tanpa permisi, Bu Sita menerobos masuk ke dalam rumah, menarik dengan kasar rambut Rafika kemudian menyeretnya keluar. Lepaskan anak saya, dasar perempuan gila, sudah tidak waras kamu ya? Ibu mencoba melepas rambut Rafika dari cengkutan Bu Sita. Akan tetapi perempuan berkonde itu sudah seperti orang kesurupan. Bahkan tenagaku pun kalah melawan dia. Dia sudah menggoda suami saya. Dia sudah tidur dengan suami saya juga memoroti uang suami saya. Teriaknya lantang, membuat hampir semua penghuni komplek keluar menonton adegan penganiayaan yang sedang dia lakukan. Tanpa ampun Bu Sita menarik paksa Rafika ke jalanan, hingga sela-sela jarinya dipenuhi rambut yang terbawah. Dengan membabi buta, wanita berdandan rapi itu menampari pipi adikku, menghujaninya beberapa pukulan, tidak memperdulikan teriakan Rafika yang terus saja memohon ampunan. Takkan ku beri ampun wanita jalang, perebut suami orang, teriakan Bu Sita histeris. Aku mencoba melerai, akan tetapi justru tanganku ikut terkena cakaran, juga tendangan dari perempuan itu. Hentikan Bu Sinta, ibu bisa dipidanakan karena kasus penganiayaan. Pak RT yang baru saja datang berusaha ikut melerai. Saya tidak takut di penjara. Kalau sampai dibui, dengan menjentikan jari saya bisa langsung keluar, ucapnya angkuh. Beberapa orang tetangga akhirnya turun tangan, menarik Rafika dari amukan Bu Sinta kemudian membawa gadis itu ke rumah Pak RT. Belum puas sampai di situ, Bu Sinta masuk kembali ke dalam rumah, mengacak-ngacak isi kamar Rafika dan membawa barang-barang yang ada di dalam kamar adikku. Kenapa barang-barang anak saya di bawah? Perempuan sinting, sungut ibu, berusaha merebut tas bermerek juga satu kotak perhiasan dari tangan istrinya Pak Mandala. Barang-barang ini suami saya yang beli, jadi hak saya dong, jawab Bu Sinta bertambah sengit. Dasar pencuri, kembalikan perhiasan anak saya, maling kamu Sita.
Anak kamu yang pencuri suami orang. Didik anak kamu ya Sulis. Suruh cari duit yang benar, jangan jadi wanita malam. Bu Sita memasukkan barang-barang Vika ke dalam mobil. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.